Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita menuju Grand A, di mana di sana sudah ada stand up comedian, ada Semi, not a slim boy. Silakan Semi. Terima kasih Eliza. Dan hari ini gua ditemani oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia. Tepuk tangan. Ada sekitar 5.000 orang di sini. Oke, sekarang kan kita harusnya tadi pagi kalian semua udah nyoblos ya. Dan sebenarnya itu tanggung jawabnya bukan hanya di kalian, tapi di para calon legislatornya. Mereka harus mengerti keadaan Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang tertinggal. Lu tahu? Kita jago olahraga SEA Games, terakhir kali kita juara SEA Games tahun berapa? 2011. Karena kita tuan rumah. Terakhir kali sebelum 2011 kita juara SEA Games tahun berapa? 97. Kita juga tuan rumah. Jadi kita hanya bisa juara kalau tuan rumah. Sejak itu kita kalah dari Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Vietnam tuh tahun 80-an masih krisis, tapi mengalahkan kita di SEA Games. Olahraga apa yang kita jago? Bulu tangkis. Tapi udah lama kita nggak juara Thomas Cup. Terakhir kali kita juara Thomas Cup itu tahun 2002. Sejak itu kita kalah dari Cina. Dan 2010 adalah kekalahan paling fatal bangsa Indonesia. Kita kalah dari sebuah bangsa kecil yang dulu provinsi dari Indonesia. Kita kalah dari Timor Leste. Kenapa? Krisdayanti direbut sama Raul Lemos. Kenapa kita bisa kalah? Karena di Indonesia ini semua berjalan lambat. Dan kalau mau cepat harus lewat belakang pakai pelicin. Lewat belakang pakai pelicin. Jangan dibayangin yang lain ya. Dan kadang-kadang ada pemimpin, mudah-mudahan calon legislator yang di sini tidak, itu sering menyalahkan rakyat. Kenapa Indonesia seperti ini? Wajar, karena orang Indonesia itu malas. Enggak loh. Menurut survei, orang Indonesia adalah orang yang bangunnya paling pagi dari seluruh bangsa di dunia. Bahkan kalau misalnya bulan puasa, jam 2 kita udah bangun kan? Dan bangsa mana di dunia, jam 2 bangun mau makan, nyetel TV dulu, joget dulu. Cuman di Indonesia. Jadi bangsa kita nggak malas. Dijudge juga katanya orang Indonesia itu tidak disiplin. No, siapa di sini yang pernah ke Singapura? Tepuk tangan. Oh kasihan ya, belum pernah. Di Singapura ada aturan, lu nggak boleh makan permen karet. Dan orang Indonesia yang pergi Singapura nggak ada satupun yang makan permen karet. Artinya apa? Orang Indonesia bisa disiplin asal sistemnya benar. Tapi lihat di Jakarta, ada busway, udah dikasih separator, masih diterobos. Separatornya ditinggikan sampai sepaha, masih diterobos. Ini sebenarnya yang salah tuh bukan orang Indonesianya, sistemnya. Gua mau usul sama Jokowi sama Ahok, itu nggak usah dikasih separator, busway itu nggak usah dikasih separator, kasih aja garis biasa, nggak usah ditinggiin, tapi ada tulisannya batas suci. Nggak akan ada yang berani nerobos, bener nggak? Lu ada musola pernah dijaga sama polisi nggak? Enggak kan? Ada yang nerobos nggak? Enggak kan? Gua aja Kristen nggak berani nerobos. Iya kan? Dan orang Indonesia ini ternyata, ini legislatornya harus tahu, orang Indonesia ini walaupun kecil, walaupun di atas, semuanya rata-rata sombong. Lu lihat deh di Jabodetabek, di kota-kota lain, ada martabak. Martabaknya semua spesial kan? Iya. Ada nggak martabak yang biasa-biasa aja? Semua martabak mengaku spesial. Gue pernah panggil tuh tukang martabaknya, bang sini bang. Bang, disebut spesial karena jumlahnya sedikit, limited edition. Limited edition, makanya disebut spesial. Kalau semuanya mengaku spesial, apalagi yang spesial dari sebuah yang spesial itu, bang? Abangnya cuma bilang, lu jadi beli nggak? Ditoyor gue. Dan gue tuh sebenarnya, ini juga kita titipkan pesan pada politisi-politisi kita. Gue itu merindukan Indonesia yang cerdas secara merata. Kalau tidak merata percuma. Karena orang yang cerdas akan mengeksploitasi orang yang tidak cerdas. Benar nggak? Kalau ada orang yang pintar, ada yang bodoh, maka yang bodoh akan dieksploitasi oleh yang cerdas. Harus cerdas secara merata. Contohnya, misalnya penjaga tol juga cerdas. Kita kan suka nanya info traffic sama penjaga tol kan kalau masuk tol. Mbak, kenapa macet? Dianya jawab, kemacetan ada pada birokrasi kita, Pak. Wih, apakah ada kecelakaan di depan? Enggak. Kecelakaan ada pada sistem perekonomian kita yang mengandalkan kapitalisme. Wih, Mbak pinter banget kok jadi penjaga tol. Ini karena sistem pendidikan kita yang kacau, Pak. Wih. Pemirsa dan juga penonton di studio, gue akan kembali lagi di segmen-segmen berikutnya. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.